Hai Sobat Donghua, mari merapat kita gaskan lagi. Alur cerita Wu Ying San Qiandao. Tidak, aku tidak berdamai. Jilin meraung, apa identitasnya? Penatua Akademi Jixia hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa dunia, dan dapat menikmati keberadaan kemuliaan dunia. Tapi sekarang, mati begitu saja. Sungguh konyol mati di tempat rusak seperti Linan, di tangan anak laki-laki yang dimarahi sebagai sampah. Tidak, ini bukan akhir baginya. Namun, tidak peduli seberapa enggannya dia merasa vitalitasnya perlahan menghilang. Jangan khawatir, aku akan mengirim keponakanmu untuk menemanimu, dan kamu tidak akan sendirian di jalan. Saat Su Wuzu berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar, pedang menembus tubuhnya dan menembak langsung ke dahi keponakan di sampingnya, dan kepala yang lain dipaku langsung ke tanah. Jilin menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, matanya merah darah, tapi ini hanya kemarahan terakhirnya. Karena niat pedang, vitalitasnya telah musnah. Qin Li dan Qin King menatap Lin Xiujing, dan Su Wuzu benar-benar saling membunuh dengan satu pedang. Ilmu pedangnya sangat kuat. Qin Li bertanya-tanya apakah kekuatannya di puncak Triple Inate Realm akan menjadi lawan Su Wuzu. Sejak Dabi adalah blockbuster, Su Wuzu terus menciptakan keajaiban, di luar imajinasi. Pria tua berambut putih itu menatap Jilin yang jatuh ke tanah, dan dia menghela nafas. Masing-masing punya kreasinya sendiri. Jilin tidak pernah melangkah ke lautan ilahi, tidak pernah menjadi master selama bertahun-tahun, tetapi dia kehilangan nyawanya di sini. Gu Qing, kamu turun, jangan biarkan mereka membuat masalah. Hal semacam ini seharusnya tidak menjadi perhatiannya, tetapi lelaki tua berambut putih itu tidak ingin membuat masalah lagi, dan bendera militer masih terpasang. Di samping, Akademi Jixia harus memiliki sikap Akademi Jixia. Ia seorang lelaki tua melangkah keluar dari kereta dan jatuh ke halaman. Su Wuzu melihat seseorang muncul lagi, dan mencibir, apa Akademi Jixia tidak bisa kalah? Apakah kamu ingin datang lagi? Tidak masalah, selama itu adalah pertempuran dengan peringkat yang sama, aku akan melakukannya. Melanjutkan. Su Wuzu melemparkan pedang pemusnahan, dan kekuatan di tubuhnya dikonsumsi secara mengerikan. Tapi, nyaris tidak memiliki kekuatan, dia masih memiliki kekuatan, tidak seperti terakhir kali dia langsung kelelahan di jalan. Su Wuzu dapat menggunakan mangkuk hitam untuk pulih, tetapi pria kuat di atas kepalanya terlalu menakutkan, dia tidak berani main-main, dia takut mengekspos mangkuk hitam. Orang tua itu melirik Su Wuzu dan mengabaikannya, tetapi memandang Qin Li dan berkata, Akademi Jixia akan membiarkan 100 bunga mekar dan 100 aliran pemikiran bersaing, dan tidak akan menghalangi jalan semua orang, mereka juga tidak akan membalas dendam atas kesalahan mereka. Kematian dalam perjalanan menuju pencerahan. Gui, ketika gadis itu pergi ke Akademi Jixia, dia punya caranya sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Qin Li mendengus dingin, memaksa putriku untuk bercerai dan mempermalukan menantuku bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Pria tua itu melirik Luotu dan melanjutkan, aku berkata, setiap orang memiliki caranya sendiri. Luotu juga memiliki caranya sendiri, dan Akademi Jixia tidak akan menghalangi jalannya, dia juga tidak akan mengenalinya. Jalannya adalah miliknya sendiri, yaitu untuk katakan, ini adalah pilihan pribadinya, dan tidak mewakili Akademi Jixia. Setidaknya, sebelum dia menjadi seorang praktisi yang hebat, itu tidak mewakili Akademi Jixia. Su Wuzu mencibir ketika mendengar ini. Ia berkata, kapan saya akan percaya? Orang tua Gu Qing sepertinya mendengar cibiran Su Wuzu, tetapi dia tidak marah. Kamu mungkin tidak percaya, tetapi kamu membunuh 4 orang ini, dan kami belum menembak, yang cukup untuk membuktikannya. Karena ini adalah jalannya, mereka memilih. Su Wuzu berkata, jika bukan karena bendera militer, apakah kamu peduli? Su Wuzu melihat ke arah langit, bendera militer yang gelap bergoyang pelan di kehampaan.
Itu sangat besar dan memiliki keagungan yang agung, saya tidak tahu apa itu. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, itu tidak berguna. Gu Qing berkata, aku turun kali ini, hanya atas perintah mempersembahkan korban untuk anggur, dan membawa wanita itu dan Luo Tu ke buku Tao. Jadi, jika aku ingin membunuhnya, kamu tidak akan peduli. Su Wuzu menunjuk Luo Tu dan bertanya pada Gu Qing. Sebelum Gu Qing dapat berbicara, Luo Tu tertawa meskipun aku terlihat salah, tetapi kamu pikir kamu telah mencapai levelku Su Wuzu, aku akan memberitahumu lagi di sini, Qin Qingmu pasti bersamamu. Perceraian? Kalian berdua tidak ada hubungannya di masa depan, apa yang dapat kamu lakukan padaku sebenarnya? Kamu masih sia-sia di depanku ketika kamu memasuki Dao. Setelah Luo Tu mengatakan ini, dia terus tersenyum. Apakah Anda pikir martabat Anda telah dihina di depan saya? Anda tidak memiliki martabat. Biarkan saya memberitahu Anda terus terang, saya suka Qin Qingmu, bisakah Anda mengambilnya? Dunia kita berbeda. Jadi, Anda memotong ekor Anda untuk menjadi seseorang, ya, Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai seseorang sekarang. Kata-kata Luo Tu kasar dan arogan. Kemarahan Su Wuzu yang tidak terpenuhi melonjak lagi. Wajah Qin Li sangat suram, dan amarahnya menjadi ganas. Memaksa putrinya untuk menceraikan dan merampoknya secara paksa adalah hal yang memalukan. Dia seperti ini. Su Wuzu, yang adalah suaminya, takut itu bahkan lebih tak tertahankan, dan kemarahannya melonjak. Ini untuk meletakkan wajahnya di tanah dan menginjaknya. Jika kamu ingin mengambilnya, mari kita bicarakan setelah pertempuran terakhir. Su Wuzu menatap Luo Tu dan tiba-tiba tertawa, aku khawatir kamu juga akan berbaring di sini dan menjadi mayat. Kamu menantangku, Luo Tu berkata, tapi aku tidak akan menerimanya. Sepertinya kamulah yang mengangkat ekormu dan menjadi manusia. Su Wuzu menenangkan amarahnya dan tersenyum melihat wajah cantik dan menggoda Luo Tu, kamu bilang kamu banci, dan ada banyak orang yang tertarik padamu. Ini menjijikkan. Aku merasa sangat kasihan pada Qin Qingmu, dan aku khawatir dia akan sangat jijik setiap hari karena alasan ini. Wajah Luo Tu yang semula tersenyum tiba-tiba berubah muram, menatap lurus ke arah Su Wuzu. Apa aku baru saja memarahiku berkali-kali, dan aku tidak membiarkanku memarahimu beberapa kata sebenarnya, aku tidak memarahimu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Melihat penampilan femininmu, aku akan menaruh 2 potong daging di dadamu. Saya pikir Anda bisa keluar dan menjualnya, dan bisnisnya seharusnya bagus. Su Wuzu berkata, saya pikir apa yang Anda sebut jalur kelas salah. Pergi ke jalur korup adalah jalan Anda. Luo Tu dia pernah mengalami penghinaan seperti itu, napasnya terengah-engah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Pada saat ini, Gu Qing mengerutkan kening dan berkata, pengorbanan membiarkan saya membawa Anda pergi, dan Yunzu. Bukanlah sesuatu yang bisa Anda mainkan sesuka hati. Luo Tu mabuk, dan wajahnya yang semula suram tiba-tiba menghilang. Melihat Su Wuzu, dia berkata kelasmu rendah, dan normal untuk dapat memarahi pasar. Kamu hanya dapat menemukan martabatmu dengan cara ini. Bagaimana kamu ingin melawanku tapi kamu masih belum memenuhi syarat? Yu Feng, berhenti bersembunyi di kamar dan beritahu dia siapa aku. Yu Feng bersembunyi di rumah, dan ketika dia mendengar Luo Tu memanggil namanya, dia memarahi dengan suara rendah. Cabul ini menjadi lebih kuat lagi, ia bahkan bisa merasakannya. Tapi karena dipanggil, dia hanya bisa keluar tanpa daya. Pada saat yang sama dia keluar, dia berteriak ke langit, jangan salah paham, saya datang ke Yunzu hanya untuk menjemput gadis dan tidak melakukan apa-apa. Sungguh? Apa aku ini? Aku tidak melakukannya, aku berani bersumpah. Yu Feng berteriak, terutama ke arah bendera militer, berkali-kali berturut-turut. Melihat bahwa tidak ada perubahan pada bendera militer, dia memelototi Luo Tu dan memarahi, kamu banci, jangan pernah berpikir untuk menipu Lao Su.
Lao Su di sini hanya untuk menjemput seorang gadis. Kamu ingin mati juga? Luo Tu bertanya sambil terkekeh setelah mendengar Yu Feng memarahinya. Apakah orang ini akan mati lagi? Qin Qingmu dibawa pergi oleh Gu Qing, dan 4 mayat juga dibawa pergi. Sebelum Qin Qingmu pergi, dia tidak banyak bicara, hanya berkata tunggu aku. Su Wuzu hanya tersenyum dan menjawab, aku akan datang menemuimu segera. Percayalah, jangan khawatir tentang itu, aku suka penampilan cerahmu. Teman-teman, jangan membawa terlalu banyak emosi negatif kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Selain itu, Su Wuzu percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan pergi ke Akademi Jixia untuk menemukan Qin Qingmou. Kutu buku Luo Tu juga pergi, bersama dengan penghinaannya. Dia menunggu Su Wuzu untuk pergi ke Akademi Jixia, meskipun dia merasa bahwa Su Wuzu tidak akan berani pergi, jadi dia akan bersembunyi di Yunzu dan hidup. Su Wuzu melihat ke belakang si kutu buku dan mencibir di sudut mulutnya. Tunggu, pemimpin melek huruf macam apa? Ya, itu tidak akan terjadi di masa depan. Qin Li dan Lin Xiujing ingin menghibur Su Wuzu, tetapi ada begitu banyak kata penghiburan yang tidak bisa mereka ucapkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menepuk pundak Su Wuzu dan berkata, hai pria, jangan marah. Dan kesedihan, dan menjalani kehidupan yang baik di masa depan, begitu juga keluarga Qin di masa depan. Kamu dan Yun Jie. Su Wuzu tersenyum pada Qin Li dan berkata, Paman Qin mengira aku adalah seseorang yang akan dirobohkan setelah sedikit pukulan, tetapi Paman Qin berkata bahwa keluarga Qin akan menjadi milikku cepat atau lambat. Itu bohong, jika tidak kamu akan menjadi milikku. Beri saya puluhan ribu tael perak dulu. Coba. Aku. Qin Li langsung diblokir oleh banyak kata, berpikir bahwa kamu masih berpikir untuk menipuku saat ini tetapi memikirkan pengalaman Su Wuzu barusan. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, saya akan meminta seseorang mengirim uang nanti. Terima kasih Paman Qin. Su Wuzu menyeringai di seluruh wajahnya. Kembali ke sikap sinis dan malas sebelumnya, yang benar-benar berbeda dari penampilan yang baru saja dia tunjuk pada Jilin. Lin Xiujing awalnya sangat tidak menyukai Su Wuzu, tetapi melihat Su Wuzu seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Semakin tenang Su Wuzu berperilaku, semakin dia menunjukkan betapa tertekannya emosinya. Sayangnya, pria manapun akan marah ketika dia mengalami hal seperti ini. Anak ini, semuanya dipaksa bertahan untuk tidak menunjukkan. Namun, dapat dilihat bahwa dia sangat suka menatap. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya seharusnya memaksa mereka untuk melahirkan anak terlebih dahulu. Nak, keluarga Qin akan menjadi milikmu di masa depan. Jika kamu ingin kehilangan keluargamu, kamu akan kehilangan uang. Tiba-tiba aku merasa itu tidak terlalu penting. Tangan hangat Lin Xiujing menyentuh pipi Su Wuzu. Bibi Lin, kamu tidak akan rugi jika kehilangan keluargamu. Bagaimanapun, hal-hal dari keluarga Qin harus diserahkan kepada Yun Jie. Selain itu, aku tidak tega jika Bibi Lin bahkan tidak memiliki uang untuk pensiun di masa depan. Masa depan. Su Wuzu tersenyum, Bibi Lin tidak membutuhkannya. Khawatirkan aku baik-baik saja. Semakin Su Wuzu seperti ini, semakin tidak nyaman Lin Xiujing merasa di hatinya, matanya merah. Anak ini selalu masuk akal. Sebelum keluarga Su dikalahkan, mereka pasti sudah terbiasa berlatih, kalau tidak dia berlatih untuk menjadi sangat kuat. Anak baik Lin Xiujing memandangi punggung Su Wuzu saat dia berjalan ke dalam rumah, kesepian, dan air matanya tidak bisa menahan jatuh. Biarkan dia sendirian dulu. Qin Li menghela nafas. Istri dirampok. Kata-kata pertama Dai Yaoyao ketika dia muncul di depan Su Wuzu, wajahnya yang polos penuh senyum, dia berkata kepada Su Wuzu, tidak apa-apa, kamu bisa tinggal bersamaku. Apa? Su Wuzu meliriknya, matanya bergerak dari puncak ke kaki batu giok, dan berkata, oke, karena kita selalu memiliki rasa ritual ketika kita bersama. Ayo pergi ke kamar dan membicarakannya. Terkikik Dai Yaoyao terkikik,
Yu Feng berkata bahwa kamu akan meledak dengan amarah. Saya tidak berpikir itu berbeda dari biasanya. Anda tidak berubah pikiran. Saat ini, dia masih memikirkan saya. Su Wuzu mengangkat bahu dan berkata, mengapa tidak, apakah Anda menangis dan mengeluh setiap hari, atau terlihat seperti Anda pahit dan dibenci? Hidup masih harus terus berjalan, bahkan jika Anda ingin melakukan sesuatu, sembunyikan saja di dalam hati Anda. Tidak perlu menunjukkannya kepada semua orang. Siapa yang akan benar-benar bersimpati? Dai Yao Yao memandang Su Wuzu sambil tersenyum, dan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar ingin menantang kutu buku dalam waktu 1 tahun? Su Wuzu berkata, apakah menurutmu aku akan berbohong tentang ini? Bukan begitu, di depan bendera militer dan Taoisme, tidak ada yang berani bersumpah sembarangan. Hanya untuk mengingatkanmu, alasan mengapa 9 idiot di dunia adalah 9 idiot di dunia adalah karena mereka sangat baik. Kamu punya untuk menantangnya, maka kamu harus berkultivasi secara ekstrim di setiap bidang, dan kultivasi keterampilan bertarung harus cukup kuat. Dai Yao Yao mengingatkan Su Wuzu, dunia mengatakan bahwa ada 9 orang idiot di dunia, dan di masa depan, sebuah era dapat ditekan. Su Wuzu berpikir dan bertanya lagi kepada Dai Yao Yao, Akademi Jixia terlihat sangat bagus. Salah satu dari sedikit tempat suci tertinggi di dunia, tidak banyak yang sebanding di dunia ini, kata Dai Yao Yao. Tidak banyak yang sebanding artinya, ada orang yang bisa membandingkan, apakah ada orang yang bisa mengalahkannya, tanya Su Wuzu. Apa yang ingin kamu lakukan? Dai Yao Yao bertanya. Dia dilindungi oleh Akademi Jixia, bahkan jika dia bisa mengalahkannya pada saat itu. Akademi Jixia takut untuk berdiri dan mendukungnya. Karena ini masalahnya, maka aku harus menemukan seseorang yang peringkatnya di atas Akademi Jixia. Setidaknya tidak. Karena ini, Su Wuzu berkata, orang ini, aku akan membunuhnya. Dai Yao Yao tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Su Wuzu. Jadi dia bersumpah untuk membunuh kutu buku itu. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani mengatakan ini? Namun, Dai Yao Yao takut dunia tidak akan kacau. Dia terkikik dan berkata, tentu saja, ada 3 tempat di dunia ini yang dapat mengungguli Akademi Jixia dalam hal status. Tempat pertama Choge. Tempat ini adalah tempat di mana kaisar berada, dan tempat di mana umat manusia dihormati. Kecil kemungkinan kamu bisa masuk ke sini. Tempat kedua Taoisme. Pemimpin sekte Tao di dunia saat itu, bahkan Akademi Jixia menghormatinya saat itu. Saat itu, kekuatannya adalah yang terbaik di dunia, dan semua agama dihormati. Hanya saja, 1000 tahun yang lalu, karena satu hal, hampir hancur. Tapi statusnya masih ada. Meskipun semua orang tidak mengenalinya, kebenarannya masih ada. Dalam arti tertentu, statusnya juga di atas Akademi Jixia. Tempat ketiga, tempat ini tidak bisa dikatakan. Mungkin, itu bukan tempat ketiga sekarang. Dai Yao Yao mengatakan ini dan melirik bendera militer. Su Wuzu merenung, melirik bendera militer, lalu menoleh ke Dai Yao Yao dan berkata, apa maksudmu? Aku hanya bisa memasuki pintu Tao. Kamu harus bisa memasuki sekte Dao. Dai Yao Yao memandang Su Wuzu dan berkata, juga, jika kamu memasuki sekte Dao, bahkan jika kamu membunuh kutu buku, mereka hanya bisa menanggungnya. Benarkah? Tanya Su Wuzu. Tentu saja, bahkan jika orang-orang dari Choge membunuh kutu buku, Akademi Jixia mungkin tidak tahan. Tapi jika Daozong membunuh, dia pasti akan menanggungnya. Apalagi, Daozong itu spesial. Bukan hanya Akademi Jixia, tapi banyak pasukan tidak. Saya bersedia memprovokasi sekte Dao dengan mudah, kata Dai Yao Yao. Su Wuzu memandang Yu Feng dan berkata, apakah yang dia katakan itu benar? Yu Feng mengangguk dan berkata, itu benar, tetapi situasi Daozong agak rumit. Belum tentu hal yang baik jika kamu masuk. Mendengarkan maksud Yu Feng,
Sepertinya dia bisa masuk dengan mudah. Hal ini membuat Su Wuzu bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutmu mengapa aku bisa masuk Sekte Tao?